Gema azan subuh berkumandang menandakan waktu telah memasuki pagi hari. Misa menggeliatkan badan ke kanan dan kiri lalu mengerjapkan mata. Hal pertama yang langsung dia tangkap oleh pandangannya, yaitu wajah tampan Arga yang sedang menatapnya dengan tatapan hangat. "Kamu sudah bangun duluan?" Gumam Arga sambil mengecup kening sang istri cukup lama. Aku harus subuh." Misa bangkit dari tidur dan duduk setengah terbaring. "Misa, pagi ini kita akan kedatangan dokter kandungan yang akan memeriksa keadaanmu." Yang dibalas manggutan sebagai jawaban iya dari Misa. "Selain itu mulai hari ini kita akan pindah ke kamar lantai bawah," kata Arga mengusap lembut rambut gadis yang sedang menatapnya heran. "Kenapa harus pindah kamar sih? Aku sudah nyaman di sini." "Agar kau tak perlu naik turun tangga. Atau jika kau tidak mau pindah, aku akan memasang elevator saja." "Hei, jangan. Itu artinya kau mau pindah kamar." Dengan mengalah Misa menganggukkan kepala. "Aku akan pindah." "Baguslah," kata Arga sembari kembali mengecup kilas bibir merah Misa. Misa menyingkap selimut. "Oh iya, bagaimana dengan kewajibanku sebagai guru? Untuk soal itu, mulai hari ini dan seterusnya kau sudah mengundurkan diri dari profesimu sebagai guru." Penuturan tersebut sontak membuat kedua mata Misa terbelalak terkejut. "Kenapa kamu seenaknya memutuskan aku harus berhenti jadi guru? Aku masih ingin menjadi guru." Desah pelan Arga lalu menangkup kedua sisi wajah gadis itu untuk diarahkan ke arahnya. "Misa, ini demi kebaikanmu juga anak kita. Tapi kan tidak harus berhenti dari profesiku juga." Usapan lembut dari kedua ibu jari Arga di pipi gembil Misa sembari berucap tenang. "Kau harus ingat sekarang di tubuhmu ada kehidupan lain. Jangan membuat tubuhmu lelah yang akan berdampak pada anak kita." Mendengar penuturan itu akhirnya Misa menghembuskan napas panjang dan mengangguk tipis. "Meskipun aku sangat tidak rela berhenti jadi guru, tapi kalau ini demi anakku, baiklah." Seulas senyuman di bibir Arga seraya mengecup kening sang istri. "Sekarang kau bersiap-siaplah." Misa mengangguk dan bergerak hendak menurunkan kedua kaki ke lantai untuk turun dari ranjang. Namun secara tiba-tiba Arga menarik tubuh dia dan menggendong ala bridal style. "Kamu turunkan aku bisa berjalan sendiri." Misa sedikit menggeliatkan badan memberontak dari gendongan. "Diamlah, kau bisa terjatuh," ucap Arga tegas sambil berjalan ke arah kamar mandi, membuat Misa hanya bisa menghela napas pelan dan menenggelamkan kepala ke dada bidang sang suami. Setelah sampai di kamar mandi, Arga menurunkan Misa dengan gerakan penuh kehati-hatian dan mendudukkannya di atas kursi yang menempel di dinding dekat lemari kaca. "Kamu nggak keluar?" tanya Misa melihat lelaki itu malah mengambil duduk di kursi sebelahnya. "Aku akan di sini menemanimu." "Hah? Jangan bilang kamu mau kita mandi bersama." Yang dibalas anggukan kepala dari Arga. "Aku akan memandikanmu." Segera Misa menggelengkan kepala dan memeluk tubuh sendiri. "Tidak, aku bisa mandi sendiri. Jadi kamu keluar saja sana." "Tidak, kau bisa saja terjatuh dan terluka. Aku harus memandikanmu." "Tidak mau, aku mau mandi sendiri." "Sudah, sana keluar." Dorong manja Misa pada bahu Arga. "Baiklah, aku akan keluar." Mengalah Arga, dia bangkit berdiri masih menatap gadis yang sedang menatapnya. "Jangan terlalu lama di kamar mandi. Aku akan memanggil namamu setiap 1 menit sekali untuk memastikan kalau kau baik-baik saja." 1 menit? Nggak kecepatan tuh. Kalau begitu 30 detik sekali. Kamu ini ya. Ya sudah, baiklah, sekarang kamu keluar." Senyuman kemenangan terbersit di bibir Arga sambil mengusap puncuk kepala sang istri, lalu dia melangkah menuju pintu keluar. "Jika kau tidak menyahuti panggilanku, jangan salahkan aku mendobrak pintu ini." Peringatannya sebelum hilang di balik pintu. Dasar aneh.
desah sebal Misa dan melangkah menuju pintu kamar mandi dan pintu ruangan pakaian untuk menguncinya. Kemudian dia melangkah menuju wastafel untuk sikat gigi. Baru saja dia mengambil sikat gigi, Misa, Arga sudah memanggil namanya dari arah balik pintu. Iya, Misa menyahuti sembari menempelkan odol ke bulu sikat. Lalu mulai menggosok gigi, akan tetapi baru juga dia menggerakkan tangan menggosok gigi, Misa, suara Arga kembali terdengar. Iya, sahut Misa dengan pelapalan yang tidak jelas karena mulut dia penuh oleh busa odol. Ini sih bukan 30 detik, tapi 2 detik sekali, dasar si singa ini ya. Saat sikat gigi pun Arga telah memanggil namanya selama 5 panggilan. Dan setelah menyelesaikan menyikat gigi dengan secepat mungkin, Misa berjalan ke arah lemari kaca khusus handuk, jubah handuk, dan perlengkapan wanita juga pria di dalamnya. Misa, iya, sahut dia sambil membuka pakaian. Duh, bagaimana aku bisa tenang kalau dipanggil terus seperti ini? Dumelan Misa sebal. Misa, hela napas Misa yang mulai jengah. Iya, dia berjalan ke arah ruangan sebelahnya, yang khusus ruangan mandi yang terhalang oleh sekatan dinding juga pintu geser. Lalu dia berjalan menuju box shower. Misa, iya, sahut Misa sambil membuka pintu box shower dan masuk ke dalamnya. Dan baru juga dia meraih gagang shower, Misa, Arga sudah memanggilnya. Hais, mana aku di dalam box shower? Terus jarak pintu kamar mandi utama ke sini kan cukup jauh. Apa aku harus teriak-teriak menyahuti panggilannya? Menyebalkan deh. Gerutuan dia dan mulai menyalakan air untuk membasuh diri. Misa, suara Arga terdengar pelan tertelan oleh suara guyuran air. Iya, teriak Misa di sela membersihkan diri. Misa, aduh, iya. Namun sepertinya teriakan sahutan dari Misa tidak sampai ke telinga si pemanggil, karena teredam oleh suara air dan posisi dia sedang dalam box shower. Arga yang sedang berdiri di balik pintu utama kamar mandi mulai gelisah dan panik karena tidak mendengar sahutan dari dalam. Misa, panggilnya dengan suara meninggi namun tetap saja tak terdengar sahutan dari dalam. Dia mengetuk pintu kamar mandi disertai memanggil terus nama sang istri. Misa, kau baik-baik saja kan di dalam? Namun tak terdengar suara apapun dari dalam kamar mandi membuat lelaki itu semakin gelisah dan panik. Misa, jawab aku. Arga berteriak sembari mengetuk cepat pintu kamar mandi. Dan tetap saja sahutan dari Misa tidak sampai ke telinga dia. Misa, jangan membuatku cemas, cepat buka pintunya. Teriak Arga yang kali ini disertai menggedor-gedor pintu. Hembusan napas kasar Arga yang sudah dipenuhi perasaan gelisah dan khawatir. Dengan keras Arga menggebrak untuk mendobrak pintu itu. Akhirnya pintu tersebut terbuka secara paksa sampai sebagian engsel loncer karena saking kasarnya dia mendobrak. Misa, buru dia mengedarkan pandangan ke setiap penjuru ruangan kamar mandi utama. Mencari gadis yang membuat dia gelisah itu, namun yang dicari tidak ada di ruangan depan kamar mandi. Di mana dia? Misa, panggil dia sambil berjalan ke arah pintu geser untuk menuju ke tempat pemandian. Arga menggeser pintu itu dengan kasar lalu berjalan melangkah ke dalamnya. Dan ketika dia menyapukan pandangan, terdengar suara gemercik air dari arah sebuah pintu kaca belur di pojokan, yang seketika membuat raut wajah Arga yang semula menegang oleh kekhawatiran perlahan mengendur berubah tenang kembali. Misa, panggil Arga sambil melangkah mendekati box shower. Iya, aku ada, teriak Misa dari dalam. Dan sepertinya dia belum menyadari kalau Arga sudah berdiri di depan pintu box shower. Mendengar suara Misa yang menyahutinya, Arga terkekeh pelan kembali memanggil. Misa, ih, bikin capek saja sih. Iya, sahutan Misa sembari mematikan air di shower dan memakai jubah handuk. Arga semakin terkekeh memperhatikan dari luar meskipun kaca box shower tersebut blur, tapi dia masih bisa melihatnya dengan jelas penampakan orang yang ada di dalam box tersebut. Misa,
Kali ini Arga memanggil dengan suara rendah, karena melihat gadis yang berada di dalam box akan membuka pintu untuk keluar. Iya, ucapan Misa seketika tergantung saat membuka pintu yang langsung dihadapkan oleh sesosok lelaki berdiri. Kamu, kok bisa ada di sini? Pintunya kan aku kunci. Sudah selesai mandinya? Arga malah bertanya balik. Kepala Misa mengangguk kaku. Aku tanya loh, kamu kok bisa masuk ke sini? Bagaimana caranya? Namun Arga tak menjawab, dia malah merangkul pundak sang istri untuk dituntun menuju kamar mandi depan. Kamu? Tercekat Misa dengan kedua mata membelalak terkejut saat melihat pintu kamar mandi sudah rusak dengan satu engsel lepas. Kenapa kamu mendobrak pintunya? Arga hanya membalas dengan senyuman dan memutar tubuh sang istri ke arah lain. Kau akan sholat subuh kan? Cepatlah ambil wudhu. Hei, jawab aku dulu, kenapa kamu mendobrak pintu? Misa, peringatan Arga tak mau dibantah. Baiklah dasar kamu ini ya. Padahal aku selalu menyauti panggilanmu, tapi masih saja mendobrak pintu sampai rusak Secara tiba-tiba Arga membungkam bibir itu dengan bibirnya sehingga ocehannya terhenti. Kau masih mau mengoceh? Ucap Arga setelah melepaskan pagutan masih menangkup sisi wajah Misa. Nyebelin deh. Segera Misa memalingkan muka dan bergerak menuju keran khusus wudhu, sedangkan Arga mengawasinya dari belakang.